萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Dokter peri kecil itu mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan menekan kegelisahan di dalam hatinya. Setelah itu, dia duduk bersila di atas altar. Dia meluruskan bagian atas tubuhnya. Lehernya yang panjang dan pinggangnya yang sempit membentuk kurva yang memikat. Xiao Yan juga duduk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lampu yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Tangannya membelai lembut udara kosong. Segera, perasaan hangat dipancarkan dari telapak tangannya. Dia merasakan semacam cahaya murni dan panas di bawah sinar matahari. Tidak buruk. Xiao Yan sedikit memuji. Ini memang tempat yang bagus. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, tempat ini akan menyebabkan tubuh racun dokter peri kecil menjadi tertekan secara alami. Dengan demikian, mereka akan dapat menghindari situasi memiliki tubuh racun yang menyedihkan meletus di tengah jalan, menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Mata Xiao yang sedikit bergeser. Setelah itu, mereka berhenti di tablet batu hitam gelap di altar. Ye Zong sudah menyebutkan bahwa tablet batu ini adalah kunci untuk mengaktifkan altar ini. Tangan Xiao Yan dengan lembut mendorong tablet batu hitam gelap. Perasaan hangat melonjak dari dalam. Namun, itu tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Dia menggunakan sedikit kekuatan dan mendorong tablet batu ke samping di tengah suara retak. Tablet batu itu perlahan-lahan disingkirkan dan lubang hitam gelap berukuran kepala muncul di pandangan Xiao Yan. Sepertinya ini adalah lubang yang disebutkan Ye Zong. Berderit-berderit. Ketika tablet batu itu disingkirkan, sepertinya telah mengaktifkan sesuatu. Dinding batu di sekeliling altar perlahan bergerak. Segera, mereka membentuk dinding batu bulat, mengelilingi Xiao Yan dan dokter peri kecil dengan cara yang sangat ketat. Jika seseorang melihat dari luar, orang hanya bisa melihat dinding batu kuno yang menjulang tinggi. Mengikuti pembentukan bentuk melingkar dari dinding batu tampaknya secara bertahap menjadi halus. Semakin banyak sinar cahaya yang dipantulkan oleh dinding batu seperti cermin. Akhirnya, mereka berkumpul di lubang ini di tanah. Cahaya yang terang dan mempesona sangat mencolok. Meskipun sinar matahari telah berkumpul, tidak sedikit pun bibit api yang dipancarkan dari lubang di tanah. Oleh karena itu, apa yang disebut api matahari tidak muncul. Untungnya, cahaya dan energi panas dari altar ini menjadi lebih kuat dengan pengumpulan sinar matahari. Pada akhirnya, alis dokter peri kecil sedikit vertikal. Sinar matahari ini meninggalkan perasaan yang membakar ketika mendarat di tubuhnya. Desis-mendesis. Gelombang demi gelombang kabut keabu-abuan secara berangsur-angsur melonjak keluar dari dokter peri kecil di luar kendalinya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sinar matahari yang panas di dunia luar dan memancarkan suara mendesis. Tidak perlu panik. Xiao Yan menghiburnya dan tersenyum saat dia melihat dokter peri kecil yang tangannya terkepal. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kristal yang dipenuhi dengan energi liar dan kekerasan muncul di depannya. Itu adalah inti monster dari kalajengking naga racun langit. Xiao Yan membalik tangannya setelah mengambil inti monster. Kotak giok muncul di dalamnya. Kotak batu giok berwarna putih salju. Ada sedikit udara dingin yang merembes keluar darinya. Warna hijau giok serta substansi lengket yang masih bergoyang muncul di mata Xiao Yan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva.
Xiao Yan telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan harta unik ini. Itu adalah salah satu bahan utama untuk metode racun yang disebut. Dikabarkan bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva dapat merasakan hati bodhisattva. Namun, sejak aku mendapatkan itu, hal ini belum memberi saya petunjuk sedikit pun. Xiao Yan memandang air liur transformasi tubuh bodhisattva di kotak batu giok dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya mendarat di dokter peri kecil di depannya saat dia melanjutkan dengan suara serius, "Saya akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksa racun dalam tubuh Anda ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Anda harus menanggungnya. Jika kami bahkan tidak dapat melewati langkah ini, langkah yang tersisa tidak dapat dimulai." Dokter peri kecil mengertakkan gigi peraknya saat dia melihat ekspresi muka Xiao Yan. Dia mengangguk dengan lembut. Dia tahu bahwa Xiao Yan telah menghabiskan beberapa tahun usaha untuk membantunya menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Sekarang setelah semuanya siap, dia pasti akan bertahan tanpa menghiraukan betapa menyakitkan hal itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak atas usaha yang orang ini di depannya telah lakukan selama bertahun-tahun? Saya harus membatalkan segel di dalam tubuh Anda dan benar-benar melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan menghirup nafas dalam-dalam. Tangannya tanpa sadar bergetar sedikit. Haruskah dia gagal menekan tubuh racun yang menyedihkan? Itu mungkin bahwa dokter peri kecil akan mati di tempat. "Saya percaya kamu." Dokter peri kecil tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan setelah melihat tangannya yang agak gemetar. Senyum memikat muncul di wajahnya yang cantik saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati. Xiao Yan perlahan mengencangkan tangannya. Suaranya dalam, "Saya sudah siap untuk hari ini selama bertahun-tahun, dan saya pasti tidak akan membuat kesalahan. Lepas bajumu. Saya akan mulai melepas segel." Ekspresi Xiao Yan serius. Pikirannya adalah yang paling terfokus sejak ia memerintah dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar perintahnya. Kemerahan dengan cepat terbang ke wajahnya yang cantik. Namun, ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan yang begitu serius sampai pada titik itu tidak memiliki emosi lain, dia dengan lembut mengepalkan gigi peraknya. Dalam hal apapun, orang ini sudah melihatnya berkali-kali. Dia tidak keberatan membiarkannya melihatnya lagi. Dokter peri kecil melepaskan pakaiannya dengan lembut sambil memikirkan hal ini yang menyebabkan wajahnya memerah. Setelah itu, gaunnya jatuh melewati kulitnya yang cantik, putih, dan halus. Sosok yang seperti giok dan sempurna terekspos di bawah sinar matahari yang panas ini. Terlepas dari seberapa kuat hati Xiao Yan, matanya tanpa sadar berkedip sejenak ketika ia melihat tubuh sempurna wanita di depan matanya yang terbuka. Namun, dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Matanya berkumpul di tubuh dokter peri kecil. Tubuhnya yang seperti kulit lunak memiliki banyak bekas luka samar merah. Bekas luka ini terdiri dari sejumlah simbol yang tak terhitung jumlahnya yang memanjat seluruh tubuh dokter peri kecil, membentuk segel sempurna dalam prosesnya. Xiao Yan meringkuk jari-jarinya. Api hijau giok terbentuk di ujung jarinya. Matanya terfokus saat tangannya mengayun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu menekan dengan kuat pada perut halus dokter peri kecil. Asap putih mendesis dipancarkan. Bekas luka samar merah yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan mulai bergoyang di bawah jarinya. Bekas luka dengan cepat memucat. Gelombang demi gelombang kabut racun keabu-abuan yang menakutkan meletus dari tubuh dokter peri kecil setelah simbol ini dengan cepat memucat. Mata ungu keunguannya berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu murni. Warna keabu-abuan semacam ini mengandung aroma kematian. Itu bahkan tanpa sedikit pun kehidupan. Dalam sekejap,
seseorang akan merasakan suatu perasaan berkibar yang sepertinya telah menyebar dari dalam jiwa mereka. Ketika tubuh racun menyedihkan benar-benar meletus, warna keabu-abuan ini dengan cepat akan melahap semua kekuatan hidup milik pemiliknya. Kemerahan terang di wajah dokter peri kecil dengan cepat menghilang setelah penyebaran kabut racun berwarna keabu-abuan ini. Wajah lembut awalnya perlahan-lahan menjadi tanpa ekspresi. Namun, rasa sakit dan perjuangan yang samar-samar merembes dari antara alisnya menunjukkan bahwa dia menolak reaksi dari tubuh racun yang menyedihkan. Mereka berdua terdesak waktu. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan saat nyala api hijau giok meludah keluar dari mulutnya. Cincin hitam gelap di jarinya berangsur-angsur bergetar. Api berwarna putih lebat perlahan meringkuk dan bangkit. Xiao Yan meraih gugusan api putih pekat ini. Dia memasukkannya ke dalam api hijau gioknya. Ketiga jenis api mengalami perubahan drastis saat mereka melakukan kontak. Namun, Xiao Yan sudah menguasai perubahan semacam ini. Dia menghabiskan beberapa saat sebelum dia benar-benar menggabungkan ketiga jenis api. Penciptaan akhir dari penggabungan tiga jenis api surgawi adalah nyala api hijau putih murni. Itu perlahan naik sementara gelombang kekuatan destruktif perlahan menyebar dari itu. Xiao Yan ragu sesaat setelah penggabungan sukses dari tiga jenis api surgawi. Dia melirik kabut asap abu-abu yang melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil di depannya. Dia kemudian menghirup nafas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan nyala hijau putih itu melonjak keluar. Ini diperluas dan dibundel di sekitar tubuh dokter peri kecil. Api baru saja menutupi dokter peri kecil ketika gas beracun yang tebal berwarna abu-abu di sekitar tubuhnya memancarkan suara mendesis yang kuat, seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Setelah itu, ia mundur dengan kecepatan seperti kilat, melarikan diri kembali ke tubuh dokter peri kecil. Mata ungu keabu-abuan si dokter peri kecil dengan segera berubah menjadi warna murni abu-abu ketika gas beracun memasuki tubuhnya. Aura mematikan terpancar keluar darinya. Tubuh dokter peri kecil itu bergerak dan dibebankan keluar dari altar ini. Namun, Xiao Yan sudah siap untuk ini. Tubuh dokter peri kecil baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba berdiri. Tangannya ditutupi api hijau putih saat ditekan ke bahu dokter peri kecil, menahannya dalam proses mengumpulkan. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat dia dengan marah berteriak. Api hijau putih berubah menjadi jumlah yang tak terhitung dari bibit api kecil setelah teriakan itu terdengar. Mereka menembus kulit dokter peri kecil dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan liar mengejar gas beracun berwarna abu-abu. Benih api hijau putih dari segala penjuru menutupi setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Untungnya, kekuatan Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, sepertinya dia akan sulit mengendalikan begitu banyak bibit api. Gas beracun abu-abu yang merembes mulai cepat menyebar setelah dikejar oleh bibit api. Selain itu, di bawah kendali pikiran Xiao Yan, semua gas beracun berkumpul di perut bawah dokter peri kecil. Sedikit suara terus-menerus dipancarkan dari tubuh dokter peri kecil. Gelombang demi gelombang gas beracun berwarna abu-abu dengan cepat melarikan diri dari gabungan kekuatan dari tiga api surgawi. Akhirnya, gas itu dikejar ke perut bagian bawahnya. Semua api hijau putih berkumpul di tempat ini. Mereka berubah menjadi lingkaran api yang menjebak gas beracun di dalamnya. Gas racun yang sangat besar, yang dipenuhi dengan aura mematikan, berkumpul di perut bawah dokter peri kecil. Dalam sekejap, itu tampak seperti pusaran. Bagian dalam pusaran adalah dunia yang mematikan. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani menghadapi gas beracun seperti itu secara langsung. Jika Xiao Yan tidak bergantung pada kekuatan tiga jenis api surgawi, dia pasti telah terkikis oleh gas beracun semacam ini menjadi tidak ada apa-apanya hanya dengan kontak pertama. Tidak perlu bahkan berbicara tentang mengendarainya.
mengumpulkan gas beracun, menggantinya dengan inti monster, dan menggunakan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah merasakan gas beracun yang telah berkumpul bersama. Dia tiba-tiba meraih kristal inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit, dan dia menaruhnya di perut bawah dokter peri kecil. Kristal itu baru saja bersentuhan dengan kulit dokter peri kecil ketika dia dengan aneh memancarkan cahaya yang tidak biasa. Setelah itu, kristal perlahan bergabung dengan kulitnya. Inti monster dengan aneh ditelan oleh kulit dokter peri kecil, segera memasuki pusaran gas beracun abu-abu. Setelah itu bertahan di tengah-tengah pusaran. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius setelah penyisipan inti monster yang sukses. Matanya meluncur ke kotak batu giok di sampingnya, di mana air liur transformasi tubuh bodhisattva berada. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.